Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tasyakur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ini Majelis Syakuran Darul Muttaqin akan membahas topik khusus, yaitu persoalan Ramadan dan siam atau saum. Kesempatan ini dengan durasi yang pendek ini, Darul Muttaqin akan menjelaskan topik khusus, yaitu persoalan Ramadan dan siam atau saum dalam aspek linguistik atau bahasa. Jadi Ramadan dalam segi linguistik atau bahasa punya arti panas, membakar. Artinya merupakan sifat daripada api. Jadi panas membakar itu merupakan sifat api. Kenapa Ramadan ini sangat khusus, bulan yang sangat mulia, yang sangat agung di sisi Allah, bernama Ramadan. Artinya secara linguistik berarti api yang membakar atau panas yang membakar. Apa yang dibakar? Pertanyaannya seperti itu. Maka logika hakikat, logika nubuah memandang Ramadan yang panas membakar itu dikaitkan dengan konteks analogi. Konteksnya terhadap analogi setidaknya ada tiga. Ada tiga konteks yang dikaitkan dengan Ramadan ini. Pertama adalah apa yang dibakar dari panas yang membakar ini adalah sampah, kotoran. Jadi Ramadan ini 1 bulan. Maksudnya hidup manusia selama 12 bulan ini, untuk 1 bulan itu melakukan suatu pembakaran, pembersihan. Hati manusia, jiwa manusia itu penuh dengan sampah. Sampah yang menumpuk terhadap hati manusia, jiwa manusia, dalam 1 bulan ini dibakar habis. Berarti Ramadan ini pembersihan terhadap sampah-sampah, kotoran-kotoran hati, penyakit-penyakit hati yang sudah menumpuk selama 11 bulan. Itu yang dimaksud Allah menyiapkan 1 bulan untuk melakukan pembersihan, pembakaran. Itu analog yang pertama. Analog yang kedua dari Ramadan itu adalah sifat api yang membakar itu sesuatu yang masih mentah untuk menjadi masak. Apakah itu makanan dan lain sebagainya yang masih mentah untuk menjadi masak, itu memerlukan media panas membakar itu. Sehingga sesuatu yang mentah untuk menjadi masak, berfungsi maksimal dan optimal dari suatu barang itu memerlukan pembakaran, yaitu panas yang membakar. Itulah yang kedua analog dari Ramadan. Konteks yang ketiga dari Ramadan itu adalah bahwa sifat api yang membakar itu dianalogkan kepada logam untuk menguji suatu logam itu apakah itu
emas murni, logam perunggu atau perak, besi dan lain sebagainya yang bersifat logam, untuk menguji keaslian daripada logam itu memerlukan media yang namanya api atau panas membakar. Juga begitu untuk membentuk batangan besi atau batangan emas untuk menjadi sesuatu barang yang lebih berfungsi maksimal, lebih bermanfaat seperti perhiasan, apakah itu cincin, kalung dan lain sebagainya, maka batangan emas untuk dijadikan cincin atau kalung itu membutuhkan media api untuk membentuk barang yang lebih bermanfaat. Begitu juga maksudnya manusia ini merupakan batangan. Bagaimana manusia ini supaya dibentuk menjadi insan kamil, maka memerlukan pembakaran atau panas yang membakar untuk membentuk manusia yang batangan menjadi manusia insan kamil, yang dimaksud adalah betul-betul menjadi hamba Allah, Abdullah, juga khalifah Allah. Itu dalam 1 bulan diberi kesempatan manusia untuk membentuk dirinya sebagai Abdullah, hamba Allah dan khalifah Allah. Itu yang dimaksud dengan Ramadan. Sekaligus kesimpulan daripada Ramadan itu, ada hadis yang mengatakan bahwa semua amal anak Adam itu untuk dirinya, illa kecuali siam, kecuali Ramadan, itulah untuk Allah, dan Allah langsunglah yang membalasnya. Maka dari itu yang dimaksud dengan api atau panas yang membakar itu adalah cahaya Allah, nur Allah yang melakukan pembentukan atau pembakaran dari batang manusia menjadi manusia yang utuh, Abdullah, hamba Allah dan khalifah Allah. Jadi dibakar dengan cahaya Allah, nur Allah itu. Itu untuk Ramadan. Selanjutnya adalah siam. Siam atau saum, secara linguistik siam itu punya makna, atau saum itu punya arti imsak, menahan diri, mencegah, menghindarkan diri. Dari apa? Mencegah diri, imsak itu, menahan diri itu. Maksudnya adalah manusia supaya tercegah untuk condong, untuk mendekat kepada sifat-sifat binatang atau hewani, dan juga sifat-sifat setan atau iblis. Jadi siam itu betul-betul media untuk mencegah manusia mendekati kepada sifat kebinatangan, sifat kesetanan atau sifat iblis. Maka kalau orang sudah betul-betul jauh dari sifat binatang, maka manusia tersebut sudah betul-betul menjadi manusia seutuhnya, yaitu Abdullah, hamba Allah dan khalifah Allah. Apakah manusia tidak boleh makan dan minum seperti sifat binatang? Jadi binatang itu punya sifat makan, minum, dan syahwat. Apakah manusia harus terhindar dari itu? Hakikatnya tidak. Tapi yang dimaksud, manusia jika makan, minum, syahwat tidak seperti sifatnya binatang.
Artinya manusia makan dan minum seperti manusia. Syahwat seperti manusia, bukan syahwatnya binatang, bukan makan minumnya binatang. Karena di Al-Quran ada suatu ayat yang mengatakan walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Jadi manusia yang melakukan sikap perbuatan amal makan minum dan syahwat seperti binatang itu dihukumi orang kafir. Maka jangan sampai manusia ini makan minumnya dan syahwatnya seperti binatang, maka dihukumi orang kafir, wan naru maswallahum, nerakalah tempatnya. Nah, jadi maksudnya jika manusia itu makan minum dan syahwat, itu semuanya adalah bermakna dzikir. Bermakna dzikir inilah yang tidak menyerupai binatang. Syahwat tidak menyerupai binatang, semuanya itu bermakna dzikir. Apalagi lebih buruk lagi, sifat manusia menyerupai iblis atau setan, yaitu sifat amaroh, hasud, dengki, tamak, rakus. Nah, itulah sombong dan lain sebagainya, itu betul-betul harus terhindar dari manusia dengan siam itu. Jadi manusia betul-betul terhindar dari sifat binatang dan setan atau iblis. Itulah makna Ramadan dan siam. Saya kira sampai di sini penjelasan tentang Ramadan dan siam itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.